Hai Studi Med, kembali lagi bersama Yopata Studi yaitu Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai topik tabel yang merupakan bagian dari pengenalan umum guys. Nah, di sini kita belajar untuk mempersiapkan ujian SNBT 2025. Nah, nice info, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, langsung aja ya kita. Nah, di sini aku mau perkenalin diri. Perkenalkan nama aku Triana Oktaviani. Aku dari Vokasi UI 2023. Nah, di sini ada beberapa achievement aku yaitu meraih skor 703 pada subtes pengenalan umum, berpengalaman menjadi tutor UTBK selama setahun. Jadi aku sudah eh, jadi tutor UTBK tuh dari tahun 2024. Dan aku kebetulan juga masuk UI lewat jalur SNBT dengan persiapan hanya 1 bulan. Jadi awalnya tuh aku maunya sih masuk UI lewat jalur SNBP. Cuma ya qadarullah aku nggak bisa eh, dapetin itu gitu. Tapi aku nggak menyerah di tengah kepanikan aku yang belum melakukan persiapan SNBT sama sekali. Di sini tuh aku yakinin aja dan terfokus untuk belajar SNBT. Alhamdulillah aku keterima di vokasi UI. Oke, lanjut. Nah, di sini ada material-material yang bakal kita pelajarin bareng-bareng. Di sini yang pertama ada pengertian tabel dan interpretasi data. Terus yang kedua kita nanti belajar jenis-jenis dan jenis tabel. Yang ketiga, kita belajar jenis-jenis tipe soal terkait tabel. Nah, ini penting ya guys, karena dengan kita memahami soal apa aja sih yang bakal keluar, di situ kita bakal lebih efisien dalam belajar karena kita nggak perlu tuh melajarin materi yang berpuluh-puluh lembar itu. Jadi fokus aja ke tipe soal yang sering muncul. Nah, terus yang keempat, setelah kita tahu jenis-jenis apa aja tipe soalnya terkait tabel, kita juga harus menentukan tips bagaimana mengerjakan soal tabel dalam UTBK karena waktunya cuma 1 menit per soal. Jadi penting banget untuk menggunakan taktik yang tercepat dan benar gitu ya supaya skor UTBK kita di atas 700. Nah, di sini ada pengertian tabel dan interpretasi data. Jadi, tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah besar data informasi. Biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara sistematis. Urut ke bawah di sini ya, kita bisa lihat kayak jenis permainannya ada bola, monopoli, ular tangga, dalam laju dan berdekatan tertentu dengan garis pembatas nih. Di sini kita bisa lihat sehingga dapat dengan mudah disimak. Nah, jadi interpretasi data dalam tabel ini maksudnya adalah kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi yang tersaji dalam tabel. Nah, terus eh, interpretasi data ini mencangkup beberapa materi yaitu mengidentifikasi informasi penting, membaca pola atau tren, menarik kesimpulan atau membuat prediksi berdasarkan data yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat jenis-jenis data. Yang pertama ada tabel tunggal, yaitu tabel yang hanya menyajikan satu jenis data atau variabel. Misalnya dalam tabel eh, jumlah siswa berdasarkan jurusan gitu ya. Nah, terus yang kedua ada tabel ganda, yaitu tabel yang menyajikan lebih dari satu jenis data atau variabel. Misalnya tabel yang menunjukkan jumlah siswa berdasarkan jurusan dan jenis kelamin. Nah, yang ketiga di sini ada tabel
distribusi frekuensi, yaitu tabel yang menunjukkan distribusi data dalam kelas-kelas interval. Misalnya, distribusi nilai ujian dalam kelompok tertentu. Nah, yang keempat di sini ada tabel perbandingan, yaitu tabel yang menyesuaikan data yang bisa dibandingkan. Misalnya, perbandingan jumlah pendapatan dari beberapa toko dalam waktu tertentu. Nah, di sini ada tipe-tipe soal terkait tabel dalam UTBK. Yang pertama ada soal aritmatika sederhana. Contohnya itu ada berapa total penjualan dari toko A dan toko B. Nah, yang kedua ada berapa soal perbandingan, yaitu contohnya adalah berapa persen peningkatan jumlah siswa pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. Yang ketiga, ada soal presentasi dan rasio. Contohnya itu, jika total siswa adalah 300, berapa persen siswa dari jurusan IPA? Yang keempat, ada soal analisis tren. Contohnya, berdasarkan tabel di bulan apa penjualan mencapai puncaknya. Nah, yang kelima, ada soal kombinasi grafik, yaitu contoh berdasarkan tabel dan grafik. Berdasarkan tabel dan grafik, berapa selisih total pendapatan dari dua tokoh tersebut. Gitu ya, itu perlu dipahami banget. Nah, di sini ada tips mengajarkan soal dalam TBK. Yang pertama, kita baca judul dan label tabel dengan cermat. Kan suka ada tuh yang kayak soal, terus di atasnya ada perhatikan tabel data mahasiswa atau perhatikan tabel nilai matematika di bawah ini. Nah, nilai matematika itu adalah merupakan label dari tabelnya. Nah, terus identifikasi variabel penting dalam soal. Nah, contohnya di soal ini. Soalnya kan jenis permainan manakah yang paling digemari baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kita harus mengidentifikasi variabel-variabelnya, yaitu variabel laki-laki dan perempuan. Terus, laki-laki jenis permainannya dibagi apa aja? Oh, ada bola, monopoli, dan ulah tangga. Yang ketiga, gunakan langkah sistematis untuk menghitung data, jangan tergesa-gesa. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, jenis permainan mana yang paling baik. Berarti kita harus menghitung total dari orang yang bermain pada permainan tersebut. Contohnya, laki-laki yang bermain bola ternyata 35. Nah, habis itu kita tambahkan dengan perempuan yang suka bermain bola. Hasilnya 55. Nah, terus di sini ada 27 ditambah 33 hasilnya 60. Nah, di sini ada 32 ditambah 25 hasilnya 57. Nah, berarti jawabannya adalah yang monopoli, yaitu sejumlah 60 orang. Nah, di sini selanjutnya kita bakal praktis atau latihan mengerjakan soal. Nah, soal yang pertama di sini ada data produksi bawang putih menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2022 sampai 2024. Nah, lalu soalnya adalah manakah provinsi yang memiliki jumlah produksi bawang putih paling banyak selama periode 2022 sampai 2024? Nah, kalau gitu di sini kita pertama kita bisa lihat sekilas gitu ya. Di sini mana sih yang kira-kira paling gede gitu angkanya tanpa kita hitung terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini, sepertinya yang Jawa Timur itu lebih banyak ya, karena kita bisa hitung nih di sini ada angka 5, terus ada angka 3 dan angka 4. Nah, 4 ditambah
tiga ditambah 5 itu kan hasilnya 12 ya. Nah, kalau gitu ada nggak yang jumlahnya 12? Di sini 2 tambah 4 tambah 3. Berarti hasilnya 9. Nggak mungkin lebih banyak. Terus di sini 3 tambah 2 tambah 2. Berarti hasilnya 7. Nggak lebih banyak ya. Nah, di sini ada 3 ditambah 3 ditambah 4. Berarti sekitar 10. Sama juga nggak lebih banyak dari yang ini. Nah, di sini ada 2 tambah 5 tambah 3. Itu hasilnya juga 10. Nah, berarti kalau kayak gini, sebelum kita hitung lebih jauh masing-masing angkanya semua, kita udah bisa tahu bahwa jawabannya adalah yang Jawa Timur atau opsi B. Gitu ya. Nah, lanjut soal kedua. Jadi, di SNBT 2024 itu sudah diberlakukan soal pilihan dua kolom kayak gini. Jadi kita tuh harus nebak pernyataannya masing-masing. Apakah pernyataan benar itu, eh, pernyataan itu benar atau salah. Nah, kemudian pernyataan ini masing-masing itu dianggap satu soal atau kalau misalnya nggak dianggap satu soal, biasanya dia kalau salah sekali aja, contohnya ini kan ada 4 pernyataan. Kalau kita cuma salah di satu pernyataan, misalnya ini nih, harusnya jawabannya benar, tapi kita tulisnya salah, itu dianggap nol gitu ya. Jadi penting banget kita untuk teliti dan benar semua. Oke, langsung aja di sini. Berdasarkan tabel di atas, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan pernyataan di atas sini ya. Nah, terus di sini eh, kita lihat pernyataan pertama, rata-rata kenaikan produksi bawang putih tertinggi ada di Provinsi Banten. Nah, kita lihat di sini, apakah benar ada di Provinsi Banten? Benar ya, karena dia kenaikannya sebesar 43%. Berarti kalau gitu kita centang di kolom yang benar. Nah, terus yang kedua, jumlah produksi bawang putih di DIY Yogyakarta selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nah, di sini kita fokus langsung ke daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini, ini maaf, maksudnya DIY itu singkatan daerah istimewa Yogyakarta ya. Di sini kita bisa lihat pada tahun 2022 itu sebesar 36.000 sekian. Nah, sementara di tahun 2023 di sini ternyata uh, produksinya tuh menurun menjadi 32.000. Berarti tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Karena pada tahun 2023 itu menurun, berarti kita klik opsi yang salah. Nah, terus yang ketiga, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah produksi yang terendah pada tahun 2022. Nah, di sini kita bisa lihat apakah benar di Jawa Tengah 27.000, Jawa Timur 48.000, Jawa Barat sebesar 33.000, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 36.000. Nah, di sini kita bisa lihat di Banten cuma 24.000 sekian. Oleh karena itu, pernyataan nomor 3 juga salah, karena yang terdapat tahun 2022 itu adalah Provinsi Banten. Nah, terus yang keempat, pada tahun 2023 dan 2024 memiliki produksi yang sama. Coba kita lihat.
Ini kan banyak banget ya. Kalian kalau misalnya masih ada waktu luang, bisa hitung satu persatu di sini. Tapi kalau enggak, kita pakai cara yang tadi, yaitu hitung angka apa? Hitung angka depannya aja, yaitu 4 ditambah 3 7. 7 ditambah 2 9. 9 ditambah 3 12. 12 ditambah 5 17. Berarti di sini 17. Nah, sementara di sini kita hitung 3 tambah 5 8. 8 tambah 2 10. 10 ditambah 4 itu 14 dan 14 ditambah 3 itu 17. Nah, di sini kalau kalian punya banyak waktu, kalian langsung aja tuh langsung aja jumlahin. Nah, kalau enggak eh, kalau nggak ada waktu ya udah berarti karena 17 berarti chance untuk eh, dia benarnya belum bisa kan berarti kita pilih aja yang benar gitu. Nah, selanjutnya di sini ada isian singkat. Di sini ada soal man, negara yang memiliki jumlah produksi tertinggi pada tahun 2020 sampai 2022 adalah, nah, di sini sama juga kita bandingkan yang mana sih kayaknya yang lebih gede gitu ya. Coba kita lihat di Indonesia. 20 ditambah 2 ditambah 4 6. 6 ditambah 9, 6 ditambah 3 9. Selanjutnya Malaysia 4 ditambah 3 7. 7 ditambah 5 12. Selanjutnya Thailand 3 ditambah 6 9. 9 ditambah 2 11. Terus Kamboja 3 ditambah 3 6. 6 ditambah 4 10. Terus Vietnam 2 ditambah 5 7. 7 ditambah 3 juga 10. Oleh karena itu, negara yang memiliki jumlah produksi emas tertinggi pada periode 2020 sampai 2022 adalah negara Malaysia. Ya, pasti kita tulis di sini adalah Malaysia. Nah, tulisnya biar jawabannya benar. Sebenarnya aku nggak tahu mekanisme kalau isian singkat itu apakah harus benar banget dari eh, huruf kapitalnya juga. Cuma di sini kita lihat konteksnya. Konteksnya ini yang ditanyakan adalah negara ya. Oleh karena itu kita tulis aja huruf awalnya itu kapital karena negara kan memang harus ditulis dalam huruf kapital gitu. Nah, di sini ada sedikit notes ya. Key main takeaways-nya, perhatikan elemen-elemen tabel seperti judul, kolom, baris, dan sumber data. Sumber data tuh maksudnya kayak ini tuh data apa sih gitu. Biasanya kan ada ya di label tuh kayak oh ini data penjualan, oh data masyarakat, data statistik, dan segala macamnya. Nah, terus di sini ada rumus yang perlu dikuasai untuk mengerjakan soal tabel, meliputi rata-rata, presentasi, dan selisih. Dari soal-soal yang udah kita kerjain juga kan ada kan ya, kayak rata-rata, presentasi, selisih, dan modus, yaitu yang paling tinggi itu yang mana. Nah, terus tips agar mengerjakan soal dengan benar adalah tenang dan identifikasi terhadap nilai ekstrim. Nah, seperti apa yang aku bilang tadi, kita harus memerhatikan nilai-nilai di setiap tabelnya gitu. Kalau udah tahu nih, ih kayaknya ini menonjol deh karena nilainya kayaknya tinggi sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu kita pilih aja itu karena biasanya soal SNBT tuh kalau kita cermati pasti ada satu hal yang bikin kita nggak perlu ngitung banyak-banyak gitu. Karena waktunya juga singkat kan. Nah,
Tugas kita sebagai peserta SNBT adalah bagaimana kita tahu isyarat atau clue itu sebelum waktunya habis, kayak gitu. Oke? Nah, eh, kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih ya saya lagi kepada donatur les tadi yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Nah, StudiMatch bisa mereview kembali bahan pembelajaran seperti textbook, PPT, dan latihan soal pada link description box Let's Study. Let's Study juga menyediakan playlist khusus bahan pembelajaran. Jangan lupa cek ya StudiMatch. Nah, StudiMatch juga bisa banget nih untuk support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya pada link barcode di bawah ini. Selain donasi dalam bentuk uang, StudiMatch juga bisa share platform Les Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Les Study ke sosial media StudiMatch. Nah, ayo follow akun sosial media StudiMatch pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat!